Pernahkah kamu merasakan ketika kamu berada di titik paling bawah dalam hidupmu? Dunia terasa begitu sepi saat kamu jatuh. Gak ada yang bertanya, apa kamu baik-baik saja? Saat kamu gagal, gak ada yang datang untuk menguatkan. Justru sebaliknya, kamu merasa sendiri. Seakan-akan semua orang menjauh. Tapi anehnya, begitu kamu mulai bangkit, begitu kamu mulai punya sedikit pencapaian, orang-orang yang dulu diam, tiba-tiba datang. Orang-orang yang dulu tak terlihat, tiba-tiba ingin dekat. Beginilah realita hidup, pahit tapi nyata. Masa susah, sepi, sunyi, dan tak ada yang peduli. Hidup memang seperti roda. Ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya kita jatuh ke bawah. Dan saat kita di bawah, kita akan tahu rasanya diabaikan. Bayangkan, kamu sedang berjuang keras. Siang malam bekerja keras, belajar, atau berusaha mewujudkan mimpi. Tapi hasil belum terlihat. Sering gagal, sering ditolak, bahkan sering diremehkan. Saat itu, banyak orang tidak percaya padamu. Bahkan, mungkin ada yang mentertawakan usahamu. Katanya, ngapain sih capek-capek? Toh kamu gak akan berhasil. Atau, sudahlah, mimpimu terlalu tinggi. Dan ketika kamu jatuh, saat kamu benar-benar butuh bantuan, gak ada yang peduli. Semua orang sibuk dengan urusannya, masing-masing. Kamu merasa sendirian dalam perjuangan. Tapi justru disitulah pelajaran besar. Kamu belajar bahwa tidak semua orang akan ada untukmu. Kamu belajar bahwa kesepian adalah bagian dari perjalanan menuju sukses. Meski sepi, meski sendiri, kamu tetap melangkah. Karena jauh di dalam hati, kamu percaya satu hal. Kalau aku berhenti, aku tidak akan pernah sampai. Hari demi hari, kamu terus mencoba. Kamu jatuh, lalu bangun lagi. Kamu gagal, lalu belajar lagi. Kamu lelah, tapi tetap memaksa diri untuk melangkah. Inilah fase yang paling berat dalam hidup seseorang. Fase di mana kamu belum berhasil, tapi kamu juga belum diakui. Kamu berada di tengah jalan antara perjuangan dan hasil. Dan di fase ini, hanya sedikit orang yang mau menemani. Tapi percayalah, inilah fase yang akan membentuk dirimu. Kesepian ini akan membuatmu kuat. Keraguan orang lain akan menjadi bahan bakar semangatmu. Dan setiap tetes keringat, setiap luka, setiap kegagalan akan menjadi batu pijakan untuk kesuksesanmu nanti. Lalu, setelah sekian lama berjuang, kerja kerasmu mulai membuahkan hasil. Sedikit demi sedikit, pintu kesempatan mulai terbuka. Usaha yang dulu dianggap sia-sia, kini mulai terlihat. Nama yang dulu dianggap kecil, kini mulai dikenal. Dan anehnya, saat itulah orang-orang mulai datang. Tiba-tiba ada yang bilang, aku dulu percaya, kamu pasti bisa. Padahal dulu dia yang paling sering meremehkanmu. Ada yang berkata, kita kan teman dekat. Ayo sering ketemu. Padahal dulu, ketika kamu jatuh, dia menghilang entah kemana. Saat kamu di bawah, kamu merasa sendiri. Tapi saat kamu naik, tiba-tiba banyak yang ingin dekat. Itulah kenyataan. Bukan semua orang datang karena peduli, tapi banyak yang datang karena ingin ikut merasakan hasilnya. Lalu, bagaimana kita harus menyikapinya? Apakah kita harus marah? Apakah kita harus membenci? Jawabannya, tidak perlu. Ingatlah, orang-orang seperti itu akan selalu ada. Mereka datang bukan karena kamu, tapi karena apa yang kamu punya. Dan itu bukan salahmu. Itu hanya sifat alami manusia. Yang perlu kamu lakukan adalah belajar membedakan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya sekedar numpang singgah. Siapa yang mendukung sejak awal
dan siapa yang baru datang saat semuanya sudah indah. Orang-orang yang tulus biasanya jumlahnya sedikit, tapi merekalah harta berharga yang harus kamu jaga. Sementara orang-orang yang hanya datang karena hasil, biarkan saja. Mereka hanya penonton dalam panggung hidupmu. Kesuksesan sering membuat orang lupa pada masa-masa sulit, lupa pada perjuangan, bahkan lupa pada orang-orang yang pernah setia. Di samping kita, jangan sampai itu terjadi padamu. Ingatlah selalu rasa sakit. Ketika kamu diabaikan, ingatlah betapa sepinya perjalananmu dulu, dan gunakan itu sebagai pengingat agar kamu tidak sombong dan tidak melakukan hal yang sama pada orang lain.